Bagi yang sudah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT tahap 1 2024, pasti saat ini sedang menantikan bantuan selanjutnya, yakni BLT mitigasi resiko pangan. Sekaligus juga pasti mengharapkan PKH dan BPNT untuk tahap 2 tahun 2024. Nah, apakah nanti penyalurannya akan sesuai jadwal atau mungkin bahkan akan dipercepat? Karena ada kabar di beberapa media sosial katanya tahap 2 untuk PKH atau BPNT itu akan dipercepat pencairannya. Nah, akan kita cari tahu faktanya, akan kita cek kebenarannya benar atau tidak, dan kira-kira tanggal berapa atau bulan apa ya penyaluran PKH BPNT tahap 2 sekaligus BLT mitigasi resiko pangan. Nah, akan kita pantau juga melalui SIG-NG, dan bagaimana info selengkapnya simak sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas masih terkait mengenai informasi bantuan sosial baik PKH, BPNT, BLT mitigasi resiko pangan, dan bansos yang lainnya seperti beras, PIP ya, dan yang lainnya ya. Nah, karena ini sudah hampir memasuki akhir bulan Februari, kita akan memasuki bulan Maret. Nah, kira-kira bantuan apa saja yang akan cair di bulan Maret ini menjelang bulan Ramadan? Karena ada kabar terkait mengenai PKH BPNT tahap 2 2024. Ini katanya akan dicairkan lebih cepat. Nah, kira-kira kabar ini benar atau tidak? Sebenarnya untuk jadwalnya itu kapan ya untuk PKH dan BPNT tahap 2 akan disalurkan? Apakah nanti akan dibarengkan dengan BLT mitigasi resiko pangan? Kira-kira waktu tepatnya kapan? Nah, akan kita bahas selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana untuk bantuannya? Apakah sudah menerima semuanya? Apakah bantuannya sudah cair? Baik PKH tahap 1 2024, baik yang lewat KKS atau yang lewat pos. Dan juga bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Nah, karena apa? Karena memang bantuan PKH dan BPNT tahap 1 2024 itu memang sudah disalurkan hampir merata di seluruh Indonesia kepada seluruh keluarga penerima manfaat. Ya, baik penerima yang lama dan bahkan juga ada keluarga penerima yang baru ditetapkan sebagai penerima BPNT atau PKH. Hasil validasi by system ya. Kenapa kalau dibilang validasi by system? Kalau dulu ya, dulu itu yang memvalidasi itu adalah para pendamping PKH. Ya, dulu itu namanya turun dari pusat, kemudian para pendamping melakukan validasi. Biasanya diundang calon KPM tersebut ya dengan surat undangan, kemudian divalidasi anaknya yang sekolah berapa, namanya siapa, ya, dicek kakaknya di situ. Tapi sekarang enggak ya. Kalau sekarang itu tiba-tiba ya ada keluarga yang langsung ditetapkan sebagai penerima PKH baru, ada juga yang penerima BPNT baru. Nah, itu validasinya by system, dilihat dari data kependudukan. Di kakaknya jika ada yang lansia atau mungkin yang usia anak sekolah, nah itu yang ditetapkan sebagai penerima PKH atau BPNT baru ya. Jadi validasinya itu by system berdasarkan data Dukcapilnya. Nah, jadi lihatnya dari situ dan itu secara otomatis ya. Jadi sekarang validasi nggak lewat pendamping PKH ya. Jadi ya harap dimaklumi ya.
Jadi nggak usah protes-protes ya kalau ke pendamping ya, karena pendamping sudah tidak melakukan validasi lagi, karena validasi sekarang dilakukan secara by system. Jadi itu ya. Nah, untuk bantuan yang sudah salur ya, itu kan PKH tahap 1 dan juga BPNT tahap 1. BPNT-nya itu baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos, itu sama-sama untuk alokasi hanya 1 bulan, yakni bulan Januari 2024. Sedangkan untuk PKH-nya itu berbeda antara yang lewat KKS dan yang lewat pos. Untuk yang lewat KKS itu cairnya untuk alokasi 2 bulan, Januari Februari 2024. Sedangkan yang lewat pos itu tetap cairnya untuk 3 bulan, yakni Januari, Februari, Maret 2024. Nah, kalau yang cair lewat pos ini mungkin kalau jeda waktunya ini agak lama ya. Karena saat ini masih bulan Februari dan bulan depan ini masih bulan Maret ya. Jadi periode selanjutnya untuk tahap 2 PKH yang lewat pos berarti kan di bulan April, Mei, Juni ya. Jadi April, Mei, Juni. Jadi di antara 3 bulan tersebut. Jadi kemungkinan ya mungkin setelah Lebaran ya, setelah Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu pencairan PKH bagi yang lewat pos. Nah, untuk BPNT yang lewat pos gimana? Nah, ini nanti menyesuaikan dan itu kebijakannya ya apa kata pusat. Ya, entah itu nanti akan dicairkan masih 1 bulan atau 2 bulan atau bahkan menyesuaikan langsung 3 bulan seperti PKH. Nah, itu terserah apa kata pusat ya. Jadi kebijakan tersebut bukan dari pendamping, jadi langsung dari pusat ya. Nggak masalah ya, entah itu nanti akan cair 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, yang penting bantuannya bisa cair. Nah, berbeda dengan yang lewat KKS. Nah, yang lewat KKS untuk PKH-nya kemarin kan alokasinya masih 2 bulan, Januari, Februari. Nah, artinya ini ada potensi pencairan lagi dalam waktu dekat untuk PKH yang lewat KKS. Ya, berarti antara bulan Maret, April, atau Maret, April, Mei itu bisa saja ya. Jadi kemungkinan ya Maret, April ya. Kalau Maret, April berarti itu di antara bulan Ramadan hingga di Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau berdasarkan pengalaman penyaluran di tahun sebelumnya, biasanya itu bantuan-bantuan baik PKH, BPNT itu biasanya penyalurannya dipercepat sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena biasanya kenapa? Karena bulan Ramadan ini biasanya daya beli masyarakat itu naik karena memang kebutuhan-kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri atau bahkan di bulan Ramadannya. Jadi karena alasan tersebut biasanya pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk segera menyalurkan bansos-bansos yang memang untuk periodenya memang waktunya disalurkan. Jadi nanti untuk PKH tahap 2 yang lewat KKS, jika periode salurnya itu sama seperti tahap 1 kemarin untuk 2 bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret, April, berarti ya sekitar bulan Maret itu bisa saja memungkinkan dicairkan lebih cepat bantuan untuk PKH-nya. Karena memang masuk periode salur, ya Maret, April. Jadi bisa di bulan Maretnya. Termasuk BPNT-nya. BPNT yang lewat KKS bisa saja dibarengkan penyalurannya walaupun nggak bareng masuknya di KKS, tapi itu sangat memungkinkan akan disalurkan kembali di bulan Maretnya atau di bulan Ramadannya sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan itu sangat memungkinkan juga nanti pencairannya berbarengan juga dengan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Karena memang kan untuk periodenya untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Jadi ya pasti Maret ini nanti akan disalurkan BLT mitigasi resiko pangan yang merupakan pengganti BLT El Nino. Ini kemarin sudah dibocorkan untuk jadwalnya memang diundur ya di bulan Maret menjelang Ramadan. Ini kata Bapak Erlangga selaku Menko Perekonomian. Nah, untuk yang lewat pos gimana? Apakah nanti akan dicairkan di PKH tahap selanjutnya, tahap 2 kan masih lama kalau yang lewat pos ya? Kayaknya enggak, kayaknya tetap akan disalurkan di bulan Maret ya, baik yang lewat pos maupun yang lewat KKS. Nah, nanti apakah BLT mitigasi resiko pangan ini akan cair melalui 2 mekanisme tadi atau 2 media tadi?
Ya, kayaknya nanti kita harus menunggu info lebih lanjut, info resmi. Kayak BLT El Nino kemarin kan melalui KKS dan POS. Nah, apakah besok BLT mitigasi resiko pangan akan lewat KKS, atau mungkin lewat POS, atau mungkin akan lewat POS semua? Nggak masalah ya, entah itu lewat KKS atau yang lewat POS, yang penting bantuannya bisa cair ya nanti. Jadi itu yang paling utama ya. Semoga saja Anda dapat juga ya BLT mitigasi resiko pangan langsung disalurkan untuk 3 bulan, yakni Rp600.000. Dan untuk sampai saat ini di SIG-NG terkait status PKH maupun BPNT tahap 2 itu belum muncul, dan juga BLT mitigasi resiko pangan juga belum muncul karena ini masih dituntaskan untuk penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 2024 ini ya. Nah, nanti menunggu info lebih lanjutnya, siapa tahu nanti berasnya juga nanti kan dapat lagi ya di bulan Maret, karena setiap bulan juga. Dan demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.